Kalau kita bicara soal Iran, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Anda? Mungkin kekaisaran kuno yang megah kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana warisan ribuan tahun itu masih begitu terasa dan membentuk denyut nadi bangsa ini sampai hari ini. Yuk kita telusuri jejak waktu untuk memahami jiwa Iran modern. Oke, kita mulai dari hal yang paling mendasar, tapi justru paling penting, nama. Ada dua nama untuk satu negara, dan ini tuh langsung menunjukkan inti dari identitasnya. Dunia luar sering menyebutnya Persia, nama yang kesannya agung, klasik, dan terikat sama sejarah kekaisaran. Tapi orang-orangnya sendiri menyebut tanah air mereka Iran, yang artinya tanah kerabat. Beda banget kan rasanya? Perbedaan ini adalah kunci untuk membuka pemahaman kita. Untuk benar-benar mengerti Iran modern, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Sekitar 2,5 milenium lalu ke masa Kekaisaran Achaemenid. Disinilah semua akarnya dimulai, fondasi identitas Iran pertama kali diletakkan. Kekaisaran Persia kuno ini, ini adalah raksasa pada masanya. Sebuah negara adidaya multinasional dengan kekayaan yang legendaris. Kuncinya apa? Coba lihat petanya. Lokasinya itu strategis banget, tepat di persimpangan jalur sutra dan rute perdagangan lainnya. Ini membuat mereka bukan cuma kaya raya, tapi juga jadi titik temu peradaban dunia selama berabad-abad. Warisan dari dinasti Achaemenid ini benar-benar terasa sampai sekarang. Mereka yang memperkenalkan konsep syah atau raja di atas segala raja. Mereka juga membangun sistem pemerintahan dan militer yang sangat efisien. Tapi yang menarik, dunia memandang mereka dengan cara yang berbeda-beda. Bagi orang Yunani kuno, Persia adalah ancaman besar. Tapi sebaliknya, di Alkitab Ibrani, mereka justru dipuji sebagai pembebas. Sebuah dualitas yang sangat menarik ya. Inti dari kekuasaan para syah ini bukan cuma kekuatan militer, ada sebuah konsep unik yang disebut far. Anggap saja ini semacam karisma ilahi, sebuah mandat suci. Jadi, seorang raja dipercaya berkuasa karena restu dari langit untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Ini konsep yang jauh lebih dalam dari sekedar politik biasa. Nah, kekaisaran bisa runtuh. Dan memang kekaisaran ini akhirnya takluk pada penaklukan Islam di abad ke-7. Tapi apakah budayanya ikut lenyap? Nah, disinilah kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kisah tentang ketahanan sebuah budaya. Secara politik, iya mereka kalah. Tidak ada lagi negara Persia yang bersatu. Tapi justru disinilah inti identitas Persia malah semakin kuat. Ketika negara tak lagi jadi payung, budayalah yang menjadi lem perekat yang menyatukan orang-orang di wilayah itu. Lem budaya ini punya beberapa pilar utama. Pertama, bahasa Persia atau Farsi itu terus hidup dan bahkan berkembang. Lalu ada puisi epik yang luar biasa penting, Syahnameh, yang menjaga memori tentang raja dan pahlawan kuno tetap hidup. Dan tradisi-tradisi kuno, seperti perayaan Tahun Baru Nowruz, terus dirayakan, menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan masa lalu pra-Islam. Dan saking kuatnya budaya ini, pengaruhnya menyebar jauh sekali melampaui batas geografis Iran. Para sejarawan bahkan punya istilah khusus untuk ini, dunia Persia. Bayangkan saja, dari Kekaisaran Ottoman di Turki sampai Kekaisaran Mughal di India, bahasa Persia menjadi bahasa kaum terpelajar, bahasa puisi, dan bahasa seni. Ini menunjukkan soft power yang luar biasa. Sekarang, mari kita lompat ke sebuah momen yang benar-benar mengubah segalanya. Sekitar 500 tahun yang lalu, sebuah peristiwa terjadi yang tidak hanya menambahkan lapisan identitas baru bagi Iran, tapi juga secara permanen membedakan mereka dari para tetangganya. Tahun 1501. Coba ingat-ingat tahun ini, inilah titik baliknya. Kebangkitan Kekaisaran Safawi, sebuah babak baru yang sangat menentukan dalam sejarah Iran. Jadi, apa yang dilakukan dinasti Safawi? Mereka membuat sebuah keputusan radikal, menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Kenapa ini begitu penting? Karena langkah ini langsung menciptakan sebuah identitas yang berbeda dan unik, yang memisahkan mereka dari tetangga-tetangga kuat mereka seperti Ottoman dan Mughal yang mayoritas Sunni. Jadi, di atas fondasi budaya Persia yang sudah kuat, kini ditambahkan lapisan identitas religius yang sangat kental. Melalui Syiah, dinasti Safawi berhasil menyatukan kembali wilayah Iran di bawah satu panji politik dan agama. Mereka memberikan karakter keagamaan khas yang kita kenal hingga hari ini, dan pada dasarnya meletakkan fondasi bagi negara bangsa Iran modern. Oke, sekarang kita maju ke era modern. Di sini kita akan melihat bagaimana para pemimpin Iran dengan sengaja menengok ke belakang untuk bisa melompat ke depan.
Mereka menggunakan lagi kemegahan masa lalu kekaisaran sebagai cetak biru untuk masa depan bangsa. Dinasti Pahlawi punya proyek besar, membangun Iran yang modern dan sekuler. Tapi untuk mencari inspirasi dan legitimasi, mereka tidak melihat ke barat, tapi justru kembali ke masa lalu mereka sendiri, ke era kekaisaran pra-Islam. Logikanya, untuk menjadi bangsa modern yang hebat, Iran harus menyambung kembali dengan akar kejayaannya yang kuno. Dan cara mereka melakukannya itu bisa dibilang sangat harfiah. Mereka benar-benar menggali kembali simbol-simbol kejayaan kuno. Arkeologi di sini bukan lagi sekedar ilmu, tapi sudah menjadi alat politik. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada dunia dan juga kepada rakyatnya sendiri, lihat, warisan kita ini agung dan besar. Proyek nasionalisme ini sangat sistematis. Bahasa Persia distandarisasi, raja-raja kuno seperti Cyrus Agung diagung-agungkan, dan puncaknya, pada tahun 1935, nama resmi negara diubah. Bukan lagi Persia, tapi Iran. Ini adalah sebuah upaya sadar untuk membentuk narasi baru tentang identitas bangsa yang berakar pada warisan kuno mereka. Tapi ternyata fokus yang begitu intens pada masa lalu yang sekular dan imperial ini akhirnya memicu reaksi balik yang sangat kuat. Tidak semua orang setuju dengan visi dinasti Pahlawi ini. Mulai muncul gerakan yang mempertanyakan identitas yang dianggap kebarat-baratan ini. Banyak orang mulai mencari sesuatu yang lebih otentik, sesuatu yang benar-benar Iran. Dan pencarian ini membawa mereka kembali ke satu elemen yang mereka rasa telah dikesampingkan oleh Pahlawi, akar Islam Syiah mereka. Dan puncaknya adalah Revolusi Islam tahun 1979. Ini adalah sebuah pergeseran total. Revolusi ini seakan-akan berkata, identitas utama kita bukanlah kekaisaran kuno, tapi karakter Syiah kita. Ini adalah penolakan terhadap proyek Pahlawi dan penegasan kembali karakter religius yang telah ditanamkan oleh Safawi berabad-abad sebelumnya. Jadi, apa itu identitas Iran hari ini? Jawabannya tidak sederhana. Ini adalah sebuah mozaik yang sangat kompleks. Bayangkan, seperti lapisan-lapisan sejarah yang saling bertumpuk. Ada memori kejayaan kekaisaran kuno, ada kebanggaan akan budaya Persia, ada keyakinan Syiah yang mendalam, ditambah lagi warisan nasionalisme sekuler dan ideologi revolusioner. Semuanya ada di sana, terus berdialog dan seringkali tegang. Ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas. Dari semua warisan yang begitu kuat ini, kekaisaran, budaya, atau Islam, mana yang pada akhirnya akan paling dominan dalam membentuk masa depan Iran? Pertarungan identitas ini belum berakhir. Ini adalah sebuah kisah yang masih terus ditulis, yang akan mendefinisikan Iran hari ini dan di masa yang akan datang.